Kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib, gitu. Mantap, paling kencang ngomongnya. Tapi sholat mah nggak ngerjain, males. Nah, kata yai kita, fa illam yajhad wujubaha, bila mana orang itu meninggalkan sholat, enggak sholat, tapi enggak ingkar sama wajibnya. Kalau ditanya, yakin sholat itu wajib. Sholat wajib, wajib orang Islam isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Begitu kata dia jawabnya. Islam begitu, wajib. Tapi kagak ngerjain, sholat tuh karena malas ngerjainnya, karena malas. Tidak ingkar sama wajibnya, tapi ninggalinnya karena malas. Maka bila seperti ini, hukumnya masih muslim, hukumnya masih muslim, tapi fasik, berdosa besar, dosa besar. Di kubur ada ular gede, botak palanya, namanya Syuja'ul Aqra. Dia bakal gigit orang yang gak sholat, gigit. Bahkan waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat ada orang palanya diadu sama batu. Sampai bocor, berdarah-darah. Akhirnya utuh lagi palanya, pukulin lagi, berdarah-darah, utuh, sehat lagi, pukulin lagi. Nabi heran, man hadza ya Jibril, sopo ini orang Jibril, kerjaannya gak pala, udah utuh-utuh, sehat, diadu sama batu, sampai bocor. Udah sehat lagi, adu lagi. Ini orang kayak begini. Kata Jibril, itu umatmu. Lah, umatku, kata Nabi. Yang bagaimana? Yang berat palanya untuk sholat, berat, kayak ditindihin batu. Allah Akbar, Allah Akbar. Bang, udah subuh. Hus. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Baju apa? Begitu saudara. Berat, yang berat-berat, tahu-tahu udah jam 8 aja. Begitu. Yang kayak begini nih masih muslim, tapi fasik, berdosa besar. Orang kalau ninggalin sholat nggak ada jaminan dari Allah. Kalau saudara mau minta nih sama Allah, mau mintalah sama Allah. Ini dapetin nyium Hajar Aswad, ini kan pada mau umroh besok Ramadan. Kalau dapet nyium Hajar Aswad tuh minta. Saya bertanya sama Muallim Syafi'i Adami, kalau nyium Hajar Aswad minta apa? Minta biar jangan ninggalin sholat sampai mati. Jadi saya mintanya itu aja, udah ajarinya itu, jangan ninggalin sholat sampai mati. Ciri orang bagus tuh saudara, kalau mati udah sholat, mati dohor jam 2, udah sholat dohor, bagus, namanya tugasnya udah beres, itu bagus. Kemarin ada yang nangis, bapak-bapak jamaah hari Ahad, kenapa istri saya nggak pakai sakit, nggak pakai apa, guru meninggal habis sholat subuh, tiduran aja di sejadahnya, mati. Bangga Pak, bagus amalnya itu, udah sholat.
matinya cakep. Yang nggak cakep matinya belum sholat, terakhirnya suul khotimah. Begitu kan yang dilihat ujungnya tuh begitu. Jangan sampai mati belum sholat. Begitu. Makanya kenapa agama tuh kemarin udah kita ngaji tentang kalau masuk waktu sholat, kalau nggak ngerjain langsung niat azam niat mau ngerjain jam seki. Nah, itu nyelamatin kita nggak dosa. Kalau orang artinya wajib, kalau sholat itu wajib, artinya yakin kalau sholat itu hukumnya wajib, tapi dia kagak sholat karena malas. Ini hukumnya apa? Masih muslim tapi fasik, muslim yang berdosa besar, berdosa besar. Andai sholat sunat setahun penuh, tahajud 100 rakaat, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, setahun enggak kebayar. Sholat yang ditinggalin itu kagak kebayar. Caranya diqadha kalau pengen kebayar. Enggak bisa. Mau sholat sunat banyak kan juga enggak bisa. Mau berapa aja enggak kebayar. Kayak kita pinjam sama bank aja, pinjam duit kan suka minjam tuh sama bank. Kita berapa bergampang 100 juta nggak mampu kita bayar, kan wajib bayar tuh sama bank, nyicil, nggak mampu, kita ngasih duit aja sama petugasnya, seduit 10.000, 20.000, ntar lagi dia datang lagi kasih duit lagi, ntar datang lagi kasih duit lagi, ntar datang lagi kasih duit lagi, begitu, hampir puluhan juta juga sih totalnya, tapi nggak dibayar, lunas nggak? Kagak, nggak kebayar. Sama seperti pajak tanah, kita nggak berbayar, datang lagi dari kelurahan nagih PBB, nggak kita bayar, kasih duit lagi sama dia, tetap aja nanti waktu dijual kagak bisa dijual. Kudu apa? Kudu apa? Kudu bayar, nggak bakal diterbitin. Tapi itu bisa diterbitin sertifikat, itu PTSL namanya, tetap aja kagak bisa dijual. Kalau PTSL mah kelonggaran dari pemerintah, udah bikin aja sertifikatnya, tapi kagak bisa untuk diurus keluarin kalau belum lunas. PBB-nya udah bayar juga, boleh tanya orang kelurahan, itu hukum dunia. Timbang PBB doang, bumi kita, tanah kita, kudu bayar juga. Kita sedekah sama petugasnya, kagak lunas juga, belum bayar, mau puluhan juta juga nggak dibayar, nggak lunas juga, bener nggak? Itu dunia, apalagi sholat yang akhirat urusannya. Pengen lunas begitu aja, enak banget, begitu. Listrik aja nggak bisa, kita sedekah lagi sama petugasnya, kagak lunas, kagak. Bertahun-tahun begitu. Bagaimana biar lunas? Ya dibayar. Kita nangis depan PLN, lunas nggak kira-kira? Nah, kalau pengen lunas nggak pakai nangis, kita bayar, lunas nggak? Emang tobatnya begitu, cara tobatnya bukan nangis, ampuni gue ya Rob, nggak, bukan begitu. Anda kagak ngerti peraturan aku yang kusampaikan sama Rasulku Muhammad, lu bayar, begitu. Itu aturannya, gitu. Bayar aturannya. Gue udah tobat, bukan tobat itu mah, beda cara tobatnya. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama. Bila mana ada orang ninggalin sholat, artinya yakin, nggak ingkar, sholat wajib sama gua tapi nggak sholat, begitu.
tapi karena malas. Maka yang kayak begini hukumnya masih Islam, tapi fasik, berdosa besar. Dari mana dalilnya dihukumi masih Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar dengan kuping saya Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawat katabahunna Allah Ta'ala 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna lam yudayya minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man la ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kata Nabi, khamsus salawat, ada 5 salat Islam: Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Islam 5 salat: zuhur, asar, maghrib, isya subuh. Katabahunna Allah Ta'ala 'alal 'ibad, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya yang muslim, berakal, baligh, wajib. Ini yang 5 waktu ini, kata Rasulullah, faman jaa'a bihin, siapa orang yang mengerjakan yang 5 waktu ini, walam yudayya' minhunna syai'an, tidak meninggalkan barang satu waktu dari baligh daripada salat yang 5 ini, istighfafan bihinna, meninggalkannya karena merendahkan, meyakini enggak wajib, enggak, dia kerjain salat yang 5 waktu dengan benar. Kata Nabi, kana lahu indallahi ta'ala ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah punya garansi, punya sertifikat, tiket Allah masukkan ke surga dengan mengerjakan sholat itu. Namun kata Nabi, faman lam ya'ti bihinna, siapa yang kagak ngerjain sholat yang 5 waktu ini, falaysa lahu indallahi ta'ala ahdun, maka tidak ada jaminan surga buat dia. Enggak ada jaminan, enggak ada jaminan dari Allah. Allah enggak lindungi, enggak punya peduli lindungi, enggak punya pelindungi. Jadi bagaimana Nabi? Insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah mau, Allah masukin surga yang kagak sholat. Bisa-bisa orang dia hambanya, terserah dia. Kalau dia mau masuk surga, masuk. Kalau mau, karena dia hambanya dan Tuhan Maha Pengampun, ampunin hambanya, boleh, terserah. Wa in syaa'a adzabah, kalau Allah mau siksa karena dia melanggar peraturannya, karena dia telah berbuat dosa besar. Maknanya kalau Allah mau masukin surga karena dia masih
Muslim. Enggak sholatnya karena males. Tadi Nabi bilang, "Faman taraka sholata faqad kafar." Siapa yang ninggalin sholat kafir. Itu kalau ingkar, menolak ajaran. Tapi kalau hatinya nggak nolak ajaran, cuman males ngerjain, maka masih tapi fasik, berdosa besar. Yang kayak begini bagaimana? Dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan di dalam kitab Jawharut Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa orang mati punya sholat yang ditinggalin banyak, bagaimana nggak sholat seumur hidupnya, tapi muslim sih, katanya Islam, namanya Islam, nggak sholat, bagaimana ini? Fa amruhu mufawwadun min rabbih. Dia masih muslim tapi dosa besar. Jadi sehingga urusannya terserah Tuhan. Kalau Tuhan ampunin, ya hambanya, terserah dia. Kalau dihukum ini melanggar, terserah dia. Memang dia berkuasa, kan begitu. Berkuasa. Kalau teman sendiri, udah dah, maafin aja dia. Begitu. Nggak usah viralin, nggak usah. Buzzer nggak main, temennya. Berkuasa, dia cinta. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak punya jaminan Allah kalau nggak sholat, itu menunjukkan orang yang nggak sholat karena malas tidak jadi kafir. Orang yang ninggalin sholat karena malas tidak kafir. Sebab kalau kafir nggak bakalan Nabi menyampaikan wa in syaa adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, ya Allah masukin surga, karena memang hambanya. Dan orang kafir tidak akan masuk surga selamanya. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Yang sebelumnya bicara karena kafir karena ingkar. Kalau ini karena malas. Karena malas. Jadi kalau mati, diapain ini orang yang gak sholat ini dalam pemerintahan Islam? Lakinahu yuqtalu bisyurutin madhkuratin fil mutawala. Kata yai kita, ini kudu dibunuh juga, tapi ada syaratnya, diatur dalam kitab-kitab gede, ada aturan. Bagaimana itu aturan kitab gedenya? Kita kecil-kecil Riyad nggak diterangin, Fathul Muin terangin. Jadi pertama, pemerintah ditanya, kalau nggak sholat dohor jangan langsung dibunuh, mungkin dia musafir, bisa jamak dia, sampai asar nggak sholat juga, sampai maghrib ujungnya. Tegur, Pak, kata polisi, orang polisi ini nggak sholat, parah amat gitu. Kata polisi Islam, sholat Pak, sholat gitu, taubat, dosa nggak sholat ini dosa gede. Sholat ya, diem aja, jegek aja. Wajib nggak sih buatmu? Wajib, gue muslim. Sholat ya, nggak mau, malas gue, puyeng. Buat apa sholat? Miskin gue, miskin lah, miskin urusan dengan sholat. Dagang kalau pengen duitnya banyak, mau dagang, usaha bengkel kek, kalau pengen duitnya banyak, bukan sholat hubungannya, bener nggak? Lah Allah, dagang kalau pengen untung, nggak ada hubungannya. Sholat, kalau nggak mau juga, baru pemerintah bun, tapi dalam keadaan muslim, sebab hatinya
yakin sholat itu wajib, cuman males. Yang kayak begini nih dalam pemerintahan Islam bunuh. Yang nggak sholat, yang bunuh pun kita pemerintah, bunuh oleh pemerintah. Wajib, namanya melanggar peraturan, dibunuh, hukuman mati. Tapi masih muslim sehingga kudu dimandiin, kudu disolati, dikafani, kudu disolati, kudu dikubur di pekuburan muslim, sebab masih muslim. Begitu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa in tabu, kalau mereka yang malas ini taubat, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakat, fakhallu sabilahum, nah jangan dibunuh, kan udah taubat. Hatta ibn dzambi kaman nabataman. Tapi kalau dia disuruh taubat enggak mau juga, bunuh. Sesudah disuruh taubat, dibunuhnya. Enggak boleh kalau main bunuh aja tanpa nyuruh taubat dulu. Kenapa dibunuh? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, umirtu an uqatilan nas, dalam hadis arba'in ada ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam fa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia muslim sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad, mendirikan sholat, berzakat. Bila mereka kerjakan ini, maka hak asasi manusianya ada. Tapi bila tidak kerjakan ini, sholat, maka HAM-nya nggak ada, hak asasi manusianya nggak ada. Ini kudu dibunuh karena dia udah melanggar hak Allah. Maka kalau saudara punya anak perempuan memilih mantu, jangan lihat duit, gampang duit mah besok juga bisa kaya, yakin. Tapi ibadah enggak. Kalau enggak sholat, aduh jangan pilih, mau ngapain? Tapi dia baik, bohong. Allah aja yang nyiptain dan ngasih hidup sama dia telantarin, apalagi anak kita. Allah aja dicuekin sama dia, apalagi anak kita. Ntar lagu-lagunya anaknya digamparin, anak kita ngelahirin kagak apa kagak, dia cuma nikah doang sama dia, gamparin. Salah kita ngambil mantu nggak sholat. Sholat dulu, lihat sholat enggak dia. Kalau sholat ibadah dulu udah gampang, agama dulu, agama enak. Kalau orang ada agamanya, kita nikah sama anak kita, dia marah, paling juga dicuekin, nggak bakalan ya. Ada agamanya, hari ini nggak ngasih duit, nggak ada duit, dia diqodo, besok ada duit, nih double, gantiin kemarin. Ada agamanya. Kalau nggak ada agamanya sembarangan, gitu, nggak ada duit ya nggak ngasih. Utang sama bini, utang, kewajiban kita ngasih duit sama bini, begitu diatur oleh Islam. Orang miskin 1 liter sehari, berasnya doang, belum jajannya, belum ininya, diatur. Kalau nggak ngasih, utang, mati belum bayar sama bininya, neraka. Begitu, maka maafin sama bini, maafin. Banyak ninggalin, begitu. Buat bini aja orang ada duit, buat pulsa HP aja ada, parah. Bini dulu, kasih bini. Makanya tobat sama bini, maafin mah, ya Allah saya kurang ngasih duit, kurang bahagiain, maafin, maklumin, dosa.
Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a iyala. Cukup buat orang masuk neraka enggak ngasih jajan bini, enggak ngasih nafkah, dosa. Enggak usah enggak sholat, enggak usah masuk neraka, cukup itu doang. Enggak ngasih jajan bini, kasih tuh nafkah bini, kasih nafkah, kasih. Saya enggak ada, ya minta maaf lah sama bini, maklumin. Emang kita enggak ada, maklumin. Begitu. Kalau ada nih bini, gantiin kemarin-kemarin ya. Kemarin nggak ngasih, nggak ada. Sekarang ada nih. Bini juga nyengir-nyengir. Begitu, namanya tanggung jawab. Begitu. Lagi nggak ada, maklumin ya. Pas ada, ya Allah, sama janda sebelah. Diopenin, mainnya. Ini kagak bener ini. Yang kayak begini. Parah ya. Begitu, WTS, wanita tetangga sebelah. Subhanallah. Begitu, nggak bener nih. Siapa yang nggak begini nih? Aduh, jangan ini. Wah, kacau nih. Nggak bener nih. Maka ketika Nabi bilang, siapa yang ikrar dengan 2 kalimat syahadat, bila dia tidak sholat, maka dibunuh, kata Nabi. Tapi tidak dalam keadaan kafir, dalam keadaan Islam. Bunuh. Wajib dibunuh dengan ninggalin satu sholat. Apalagi kalau banyak. Tapi yang bunuh siapa? Pemerintah. Yang pemerintah. Tapi nggak boleh main bunuh-bunuh dulu, persuasi, tapi kudu dinasihati. Sholat ini penting. Kalau rumah kita banyak masalah, enggak sholat, berat. Saudara bayar aja sama anak. Saya banyak bayar sama anak, beneran. Sering si wafat tuh baca sholawat sebelum tidur, saya bayar. Udah baca sholawat belum? Baca sholawat kagak mau, cemberut. Bayar saya, bayar. Satu sholawat berapa? Mau bayarnya 1.000, 100.000. Ya deh, baik deh. Gitu. Kasih 100.000. Udah 100 cepet, sallallahu Muhammad. Waduh, tekor nih bandar. 400 saja dah, 400.000. Bayar, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat anak kita. Ya nggak apa-apa, ngelatih orang. Apalagi yang pokok. Begitu, yang pokok. Emang begitu kerjaannya. Bayar. Kerjaan saya mainnya duit. Apa nggak didik materi? Kagak, ntar juga paham kalau udah gede. Pentingnya dekat sama Rasulullah. Masih kecil aja, perlu motivasi. Gak apa-apa, kita punya anak dah. Lo sholat toh, nanti Idul Fitri beliin baju 3. Lo minta apa, yang penting lo sholat. Ini komitmen, catat di kertas. Kalau kami begitu, siap. Begitu, itu kerjaan saya. Kejam. Iya, saya orangnya kejam. Begitu, tapi bukan kejam tegas. Masalah, jangan. Ingatinlah sholat. Udah sholat dulu. Begitu. Kan punya HP sekarang, ingetin aja sholat. Ingetin. Udah sholat dulu. Gitu. Ingetin. Anak. Jadi surga neraka kita di situ. Begitu. Sebab yang pertama kali nuntut kita bini sama anak. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitabnya Uqudul Rujan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuhu. Yang nyeret-nyeret kita masuk neraka bini sama anak. Kata bininya, ya Rabb, enak banget laki masuk surga. Gua nih kagak sholat, diam aja dia. Kalau nggak bikin kopi aja dia marah. Tapi kalau sholat enggak, saya nggak terima tuh. Maka laki yang kayak begini ditarik ke neraka, bininya masuk surga, enak dia. Begitu, ingetin kita. Anak kita begitu, ya Rabb, saya nggak pernah diomelin sama baba.
nggak sholat. Cuma kalau nilai matematik saya 5, ngamuk dia. Kalau bahasa Inggris saya jeblok, marah dia. Tapi sholat enggak. Bener. Turunin dari surga ke neraka. Anaknya masuk surga, kamu nggak salah, yang salah babamu. Memang kita penting. Repot kita. Punya anak tuh repot. Kalau anak kita dinasihatin nggak mau, saya tulis dalam kitab yang saya karang, namanya Tuhfatul Ikhwan fi Aqaidil Iman. Pakai bahasa Banten itu. Bila kita anak pegel, suruh sholat nggak mau mulu, nggak mau malu, udah ngomong malam sama Allah, ya Rabb, ini amanatmu, ini nggak kuat, saya udah macam-macam, terserah engkau dah, kau ambil kalau bakal menyebabkan masuk neraka, nggak apa-apa. Tapi kalau kau bisa ini anak saya ini lembut hatinya, tolong dilembutin biar mau ibadah ya Rabb. Saya nggak mau saya masuk neraka gara-gara anak. Begitulah muslim yang benar. Saya suka bina. Kalau nggak nurut, mintakan nama Allah, balikin nama Allah. Dia yang nitip. Ya Rabb, ini amanat. Amanatmu ini saya nggak kuat, terserah engkau dah. Terserah engkau. Nggak kuat saya. Gitu, nggak kuat. Sholat. Itu kerjaan saya. Begitu kejam, bukan kejam tapi tegas. Ini agama ini, nggak boleh main-main, nggak boleh main-main. Agama, repot. Agama. Jadi sholat ini penting. Bayar nggak apa-apa, bayar. Ini suruh tahajud, nih duitnya. Sama baca Quran ini, begitu. Nggak apa-apa, kayak begitu. Nanti kan lama-lama terbiasa. Kalau udah terbiasa kan nggak perlu dibayar. Kayak makan aja. Anak kita kan makan nggak pernah, ya makan kan kagak. Perutnya lapar juga makan, teriak. Karena udah jadi kebutuhan. Kalau nanti suatu jadi kebutuhan nggak bakal ditinggal. Ketika sholat nggak jadi kebutuhan, bisa ditinggal. Sholat. Jadi yang paling pokok sholat. Ini yang ditangisi. Banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan saya jadi imam, kepala rumah tangga yang isinya orang-orang takwa semua, orang benar. Enak. Orang gak benar repot. Itu begitu saudara. Ini aturan Islam. Jadi yang nangkepin gak sholat adalah pemerintah. Jadi pemerintah tuh bukan ngurusin haji doang yang ada duitnya, bukan ngurusin zakat doang ada duitnya. Sholatnya, puasa diurus ke pemerintah. Di Aceh begitu, di Aceh ada namanya polisi syariah di Aceh. Itu diatur undang-undang istimewanya, diatur. Kalau Jumat Satpol PP perempuan keliling-keliling, wah bapak, saudara, sebentar lagi mau sholat Jumat, ayo pada ke masjid. Itu begitu. Itu tugas Satpol PP itu. Kayak begitu, teriak-teriak. Polisi kudu begitu. Tugasnya enak gitu. Kalau hukum Islam tuh enak, indah, begitu hukumnya. Kan kita dilindungi oleh undang-undang, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Enggak, orang lain enggak apa-apa. Kan kita pemeluk Islam, kudu dilindungi. Suruh sholat, suruh ini diatur. Begitu Islam, enak. Kalau kita pimpinan perusahaan begitu, sholatnya nggak bakal rugi. Suruh doang, dan itu lebih yang rajin kasih bonus dah, perak dompet, kayak begitu. Jadi dakwah namanya, dakwah itu penting, dakwah kayak begitu. Karena di luar negeri itu kayak begitu. Saya nggak menyebut daerahnya dah, banyak itu. Saya ngadu sama saya. Saya baca juga komen-komen di YouTube ini. Di luar negeri itu banyak. Bagaimana kami ini sholat kagak bisa, nggak boleh itu, kayak begitu. Nah, dia nggak, non muslim, dilarang deh, luar biasa. Ini bagaimana kayak saya? Gitu. Banyak itu. Malah
sebisanya aja, bisanya. Nggak ada waktu sama sekali kalau buat sholat. Kalau buat yang lain bisa, ya perusahaan. Kalau tinggal pecat. Kalau dikerjain ribetnya begitu, luar biasa. Ya begitulah namanya cara mengekang orang Islam untuk tidak Islam. Banyak cara. Ini yang paling pokok sebetulnya pada bagian ini. Dalam kajian Fathul Muin ini dibedah panjang. Pada awal-awalnya itu bisa dilihat dalam kajian-kajian awal Fathul Muin. Apakah enggak kejam? Enggak. Jadi kalau kaki itu ada gula, potong demi menyehatkan yang lain. Itu begitu. Korbanin sedikit. Jangan dipiara itu ada. Kasihanlah kalau dipotong kaki ini. Biar ada gula, biarin aja. Menjalar kemana-mana tambah parah duitnya. Kontrakan habis, rumah habis, mobil habis. Potong. Itu begitu. Ini penyakit. Begitu. Penyakit. Itu kayak begitu aturan Islam. Singkatnya, orang yang ninggalin sholat ada dua hukum. Karena melihat motivasi nggak sholatnya, apa ingkar, apa malas, dan turunannya ada ajarannya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah, duduk kita. Kita baca Fatihah ini ada infak untuk pesantren Qausolibat dari tim Hyundai mobil 1.500.000. Mudah-mudahan keluarga besar Hyundai mobil dimudahkan urusannya oleh Allah. Mudah-mudahan tim Hyundai mobil diberi rezeki yang luas, yang barakah, usahanya makin maju, makin sukses, dan segala hajat dunia, hajat akhiratnya Allah kabul. Allah wujudkan segala harapan dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyat wa da'awat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim.